berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan makalah kita pada hari ini, dan juga salawat beserta salam tak lupa tercurahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Quran Hadis, yaitu Bapak Rustam Effendi, SPDI MPDI, dan perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri atas nama Fatimah Zahra dan teman saya di samping kanan atas nama Musdalifah R. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu hukum mim sukun. Adapun materi pertama tentang pengertian hukum mempelajari mim sukun dan apa itu mim sukun akan dipaparkan oleh saudari Musdalifah R. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa artinya memperbaiki atau membaguskan. Adapun menurut istilah yaitu ilmu tajwid merupakan mengeluarkan mengucapkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya dengan memberikan harf dan mustahaknya. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, yakni apabila sebagian kaum muslimin telah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap kaum muslimin dan berusaha membaguskan bacaannya agar terhindar dari yang namanya ulang atau kesalahan ketika membaca Al-Quran. Itu artinya bahwa seseorang yang membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid maka ia berdosa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan tartil dan tajwid. Kemudian pengertian mim sukun. Mim sukun adalah huruf yang tidak berharokat, memiliki tanda baca yaitu sukun. Hukum mim sukun adalah cara membaca mim ketika bertemu dengan huruf hijaiyah baik wasal maupun waqaf. Mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah cara bacanya sama dengan hukum mim sukun atau tanwin. Kalau ada yang dibaca dengan jelas dan ada pula yang sama. Hukum mim sukun atau mim mati terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham syafawi atau idgham mini, kemudian yang ketiga yaitu ikhfa syafawi. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya, sepertinya kepada penonton. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saudari Musdalifah R. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam hukum mim sukun. Jadi di sini ada 3 macam-macam hukum mim sukun. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, di mana dia terdiri dari 2 kata yaitu ikhfa dan syafawi. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Syafawi asal katanya itu syafatun artinya bibir. Adapun hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi, yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka cara membacanya harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan atau ditahan 3 harakat. Contohnya yaitu ketika mim sukun bertemu dengan ba, yaitu wama hum bimu'minin. Di situ terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua
macam-macam dari huruf mim sukun, yaitu idgham mimi, di mana idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, mimi artinya berdengung. Hukum bacaan disebut idgham mimi atau idgham mutamatsilin, yakni apabila mim sukun bertemu sesama mim, maka pengucapannya harus disertai dengan guna atau dengung, dengan memasukkan huruf mim mati ke dalam huruf mim sebelumnya. Cara membaca idgham mimi ialah dengan memasukkan suara mim yang mati kepada mim yang berharakat yang ada di hadapannya. Kemudian suara diidghamkan secara sempurna 3 harakat dengan suara guna yang keluar dari pangkal hidung. Kemudian yang macam yang ketiga yaitu ishar syafawi, di mana ishar artinya jelas dan syafawi asal katanya syafatun artinya bibir. Hukum bacaannya disebut ishar syafawi, yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang ke-26, yaitu semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka cara membacanya adalah harus jelas dan terang, yakni pada saat menghadapkan huruf mim dengan cara merapatkan bibir, kejelasan pengucapannya cukup 1 lekukan, tidak boleh lebih, karena jika lebih dikhawatirkan akan berubah menjadi ikhfa atau guna. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh dari ketiga jenis tadi. Yang pertama yaitu contoh ikhfa syafawi. Yang pertama yaitu dalam bacaan wama hum bimu'minin, di situ terdapat mim sukun bertemu ba, maka kita harus membacanya dengan cara memasukkannya dan berdengung. Kemudian yang kedua yaitu wama hum bil akhirati, dan yang ketiga itu fahkum bainahum. Selanjutnya contoh dari idgham ini. Jadi idgham mimi ini apabila ada huruf mim sukun dia bertemu dengan sesama huruf mim. Contohnya yaitu hum min fi'atin, yang kedua yaitu khalaqa lakum ma fil ardi, dan amman assasa. Jadi cara membacanya harus didengungkan. Kemudian yang ketiga yaitu contoh-contoh dari ishar syafawi. Di mana di ishar syafawi ini kita harus membacanya secara jelas. Contohnya yaitu mim sukun bertemu dengan hamzah alaikum anfusakum, kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ta amtakuluna. Contohnya lagi yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ta yaitu marji'ukum thumma, dan mim sukun bertemu dengan ja wa ma ja'alnahum jasadan, dan mim sukun bertemu ha am hasiba, kemudian mim sukun bertemu kha am khuliqu, dan mim sukun bertemu dengan huruf da alaihim da'iratu. Semuanya harus dibaca jelas tanpa ada dengung. Jadi itulah tadi pemaparan kami tentang materi hukum mim sukun beserta macam-macam dan contoh-contohnya. Mungkin cukup sekian yang sempat kami paparkan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.